Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya masih di rangkaian Munas kelima PKS di Bandung. Saat ini saya kebetulan membersamai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang baru, yaitu Bu Mufidah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dilepas dulu ya. Iya. Jadi kita memang menerapkan protokol kesehatan ya gitu, sangat ketat ketika kita di rangkaian Munas ini. Jadi semua orang di swab seperti yang saya terangkan pagi tadi, di swab kemudian harus diisolasi. Nah, bagi yang sudah selesai isolasi dan mendapatkan hasil yang negatif, maka kita akan mendapatkan gelang ini, termasuk Bu Fidah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Fidah gimana? Sehat? Alhamdulillah atas izin Allah dan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini izinkan saya perkenalkan, namanya Dr. Kurniasih Mufidayati MSI. Beliau selain sebagai Kabid Ketua Bidang BPKK, juga beliau adalah anggota Dewan DPR RI Komisi 9. Betul gitu ya. Kalau Komisi 9 itu membidangi ketenaga kerjaan. Kesehatan dan ketenaga kerjaan. Kesehatan dan ketenaga kerjaan. Nanti kita bincang-bincang lebih panjang tentang itu. Jangan kemana-mana dulu, Bu. Khawatir ini tergesa-gesa ke tempat yang lain. Nah ini sebelumnya saya akan mengucapkan selamat ya Bu ya, atas terpilihnya Ibu sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Amanah berat. Jadi mau diselamati atau gimana? Istighfar ya Bu ya? Ya, banyak beristighfar, dan ini amanah yang sangat berat, kepercayaan yang harus dijaga dan dijalankan semaksimal mungkin. Nah, saat Ibu mendapatkan amanah sebagai Ketua BPKK ini, itu ada titipan ya dari Presiden? Apakah tiba-tiba, nggak mungkin kan ujuk-ujuk Presiden? Jadi gitu, nggak gitu kan? Ya, sebenarnya amanah ini seperti tadi saya sampaikan, ini adalah amanah, itu adalah titipan kepercayaan ya, baik itu kepercayaan dari Allah maupun kepercayaan dari para kiadah, para pemimpin dari PKS ya, dan juga ini adalah amanah yang harus dijalan dan ditunaikan dengan semaksimal mungkin. Pertama-tama memang sangat terkejut ya, karena terfikir pun tidak gitu ya, karena terakhir di periode kemarin saya kebetulan mendapat amanahnya tidak di BPKK gitu ya, di bidang yang lain, kemudian juga ya nggak nyangka dan benar-benar di luar harapan juga sih saya sebenarnya ya. Maksudnya ini amanah yang sangat berat sekali lah buat saya dan cukup shock juga, tapi ala kulihal kita mencoba untuk menjalankan karena ketaatan kita kepada para pimpinan PKS dan karena semangat untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi dan beramal jama'i secara maksimal di dalam mengembangkan PKS ke depan, supaya PKS bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, dan bisa mendapatkan dukungan suara lebih banyak lagi nanti insya Allah. Ya, mudah-mudahan mohon doanya dan mohon selalu nasihatnya dari semua para pimpinan-pimpinan PKS, juga dari semua para kader-kader PKS. Mohon doa, mohon nasihat-nasihatnya, dan mohon masukan-masukannya, mohon dukungannya agar kami ya bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya nanti. Iya, kan karena amanah ini kan bukan kita minta ya Bu. Iya. Dan bukan jabatan dan kekuasaan ya. Tapi ini amanahnya harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga secara horizontal kepada para masyarakat juga kan. Oh ya, ini kan BPKK Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini kalau disambungkan dengan Bu Fidah sebagai legislator, rasa-rasanya kayak rada nggak nyambung gitu ya Bu ya. Gimana cara nyambunginnya itu? Sebenarnya segala sesuatu bisa dikoneksikan. Oh, baik. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Ini bunga ini bisa indah, bisa tidak indah. Gitu. Tergantung orangnya ya. Iya. Nah, kalau terkait dengan Komisi 9, kita bermitra dengan BKKBN, dengan Kemenkes dan Ketenagakerjaan, yang di situ pasti tidak pernah lepas dari isu-isu perempuan dan keluarga. Ya, karena di dalam setiap di dalam setiap komponen keluarga pasti terdapat unsur pekerja.
Sehingga isu ketenagakerjaan ini menjadi penting untuk membangun ketahanan keluarga. Begitu juga dalam setiap keluarga yang sehat ada komponen kesehatan di dalamnya, sehingga untuk membangun ketahanan keluarga yang dari sisi aspek kesehatan, baik itu spiritual maupun juga jasadiahnya juga, itu banyak isu-isu yang bisa kita garap. Dan juga bagaimana dengan BKKBN itu yang memang isunya selalu membangun keluarga, itu juga kita sangat bisa bermitra. Begitu juga dengan isu-isu ketenagakerjaan di luar negeri seperti pekerja migran Indonesia, itu kan sebagian besar perempuan ya, dan itu meninggalkan keluarga ya, bagaimana mereka membangun ketahanan keluarga dan banyak tantangannya. Itu banyak hal ya yang saya sudah belajar selama 1 tahun ini atas izin Allah dan atas dukungan dari seluruh kader PKS, khususnya para kiadah-kiadah dan juga para pimpinan PKS yang selalu memberikan nasihat dan arahan bimbingannya kepada kita. Kita banyak mengambil hikmah dan juga pelajaran dan juga isu-isu yang sangat luar biasa yang ke depan mungkin bisa sangat disinergikan dengan pengembangan program-program BPKK ke depan. Begitu ya, Bu ya. Oke, ini kan kita ngomongin ketahanan keluarga. Sedangkan kemarin itu RUU ketahanan keluarga tidak masuk prolegnas nih di tahun depan. Nah, ini pandangan Bu Fida gimana ya? Ya, ini memang tantangan ya, bahwa RUU ketahanan keluarga yang kami sebelumnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Ledia Hanifah dan juga kepada Ibu Neti yang sudah menjadi pengusung ataupun pembawa dari rancangan undang-undang ini. Rancangan undang-undang yang sebenarnya sangat komprehensif untuk membangun kualitas keluarga-keluarga Indonesia. Ketahanan bangsa, ketahanan sebuah negara itu pasti akan dibangun dari ketahanan keluarga-keluarga Indonesia. Karena sebenarnya undang-undang ini, RUU ini sangat komprehensif dan sangat signifikan bisa membangun ketahanan nasional, ketahanan bangsa, dan juga ketahanan ekonomi keluarga dari keluarga-keluarga Indonesia. Namun mungkin karena waktunya cukup singkat ya, sehingga masih banyak pemahaman terhadap RUU KK ini yang belum menyeluruh gitu. Dan selalu terhadap isi dari RUU tersebut ya, karena kan pembahasannya kemarin 1 tahun nggak nyampe ya gitu. Kemudian juga ada undang-undang sebelumnya, undang-undang pembangunan keluarga yang sudah ada yang kemudian dikomparasikan. Saya kira ini tantangan, insya Allah kita tidak akan pernah mundur gitu ya dalam semangat, karena ini adalah perjuangan untuk membangun kualitas keluarga Indonesia yang lebih baik gitu ya, dan juga untuk mensupport dan menguatkan ketahanan nasional dan ketahanan bangsa dan negara melalui keluarga-keluarga yang kokoh. Maka mudah-mudahan ke depan di proleg tahun berikutnya mudah-mudahan bisa diusulkan lagi dengan dengan pendekatan komunikasi yang lebih baik lagi, insya Allah. Dan sebenarnya ini sangat diterima oleh masyarakat, karena kan sebelumnya Bu Ledia dan Bu Neti sudah banyak berkomunikasi dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan. Gitu. Ini hanya hitung-hitungan politik aja. Iya. Jadi diharapkan nanti tahun 2022 sudah masuk prolegnas ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin, 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 amin. Oh iya, untuk kita ngomong tagline pada Munas ke-5 PKS ini ya, itu bersama melayani rakyat. Nah, kalau diimplementasikan ke dalam bidang ibu nih, BPKK itu seperti apa nanti? Ya, tagline ini sangat luar biasa ya. Kita membangun semangat khodimul umat gitu ya, membangun semangat kita sebagai pelayan umat, dan keluarga-keluarga inilah nanti yang akan mendapatkan pelayanan dari BPKK. Bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada di Partai Keadilan Sejahtera, kita meminta arahan dari para pimpinan PKS, kemudian kita juga meminta masukan dari para pengurus-pengurus BPKK yang sebelumnya, pimpinan-pimpinan BPKK yang sebelum-sebelumnya. Kita berkolaborasi mengajak seluruh komponen kader dan komponen bangsa, komponen umat ya. Ini tema bersamanya ini sangat luar biasa, karena problem saat ini ya, multidimensi problem yang sedang dihadapi di Indonesia ini sebenarnya akan bisa sedikit demi sedikit diselesaikan ketika kita memiliki satu kekuatan, kekokohan kualitas keluarga Indonesia yang baik gitu ya. Apalagi dampak pandemi ini, masih ada dampak pandemi ini terhadap keluarga luar biasa, ekonomi keluarga, kemudian juga kehidupan sosial keluarga sendiri yang ya kita sekarang harus membiasakan diri dengan norma-norma baru. Ini semua punya tantangan yang dengan kekuatan keluarga itu mudah-mudahan kebersamaan kita dengan mengajak seluruh komponen bangsa dan komponen umat ya bersama-sama untuk membangun kekokohan keluarga dan juga kekokohan peran-peran perempuan di dalam membangun kualitas keluarga ini, kita bisa ikut berkontribusi menyelesaikan multidimensi persoalan bangsa dan negara. Gitu.
Luar biasa ya, Bu Fida ini sangat pasti sekali menerjemahkan. Ya, kita kan harus terus namanya menguatkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ada yang menarik loh Bu, saya baca ya, maaf ya. Ibu kan backgroundnya bahasa Inggris nih, tapi bisa menerjemahkan menjadi sebagai legislator yang di bidang yang sangat jauh ya dengan background Ibu gitu, ketenaga kerjaan dan kesejahteraan gitu. Nah ini seperti apa Bu? Ini kayaknya pengalaman organisasi sebelumnya atau gimana Bu? Bisa cerita gitu dikit? Ya. Pendidikan saya alhamdulillah atas izin Allah, atas karunia Allah dan atas anugerah serta support dari seluruh keluarga, suami dan juga orang tua serta keluarga besar gitu ya, mendorong saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Public Administration Universitas Indonesia. Nah, dari sini kita banyak belajar. Di situ ya? Kita banyak belajar di situ tentang problematika Indonesia dalam kontekstual ketatanegaraan dan juga public administration, public policy, itu kita belajar di situ. Dan sebenarnya semua ini anugerah dari Allah kalau saya mengatakan ya. Saya makanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita bisa aware dan bisa terus belajar ya kan. Ini juga mengikuti arahan dari pimpinan-pimpinan PKS ya, bahwa kita harus selalu belajar ya, selalu mengikuti perkembangan yang ada, dan kita harus menjadi bagian dari problem solver bukan problem maker. Nah, gitu. Jadi kita harus berperan sebagai problem solver terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara. Baik. Saya mungkin sedikit bongkar-bongkar nanti ya. Rencana dari Bu Fida ke depan nih. Karena Bu Fida kan sebagai ketua bidang perempuan, berarti kan besok ya sesudah dilantik ya kan, belum dilantik hari ini. Kita bongkar-bongkar sekarang. Jadi ini masih kan calon. Ada program masih yang sedang dalam bayangan Bu Fida kan. Jadi pasti nanti akan mengelola ibu-ibu dan emak-emak nih yang ada di PKS atau di masyarakat. Jadi bagaimana mengembangkan potensi emak-emak di PKS ke depan? Iya, saya kira BPKK ini bukan pertama kali ada di struktur PKS ya. Dari dulu zaman Partai Keadilan, kemudian Bitpuan ya, kemudian ada PKS gitu ya, dan kemudian berubah menjadi bidang perempuan, dan BPKK berubah menjadi bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Saya kira fondasi-fondasinya sudah diletakkan oleh para pengurus, para pimpinan BPKK sebelum-sebelumnya. Ya, kita tinggal meneruskan gitu ya, mengembangkan dan juga memperluas ya bagaimana peran perempuan dan ketahanan keluarga ini bisa menjadi solusi dari bagian persoalan-persoalan multidimensi keumatan, kebangsaan dan kenegaraan ya. Kita peran-peran perempuan di masyarakat ya, penokohan perempuan harus ditingkatkan. Kita perbanyak tokoh-tokoh perempuan yang tetap dalam koridor nilai-nilai Islami tentu saja gitu ya, dan juga menjadi penyemangat di dalam membangun kualitas ketahanan keluarga sampai kepada level RT, RW. Ini banyak kader kita ini kan banyak ya, konstituen kita yang perempuan juga sangat luas gitu ya. Saya kebetulan dapilnya di luar negeri, juga di sana banyak bertemu dengan pekerja migran perempuan yang sebenarnya mereka sangat apresiasi terhadap perjuangan PKS terhadap pelindungan keluarga. Jadi saya kira kami tinggal meneruskan apa yang sudah diletakkan fondasinya oleh para pimpinan BPKK dan juga pengurus sebelumnya, dan kami akan memperluas, mempertajam dan mengembangkan terkait dengan penokohan perempuan di semua sektor, di semua bidang dan di semua level gitu ya, dari tingkat RT, RW ini harus muncul tokoh-tokoh kader perempuan PKS gitu ya. Kemudian juga kita ingin menguatkan kembali peran PKS, perempuan dan ketahanan keluarga ini di dalam kancah problematika sebagai apa ya tadi yang saya sampaikan, problem solver. Sebagai problem solver di dalam multidimensi persoalan bangsa dan negara. Luar biasa ya. Ini sekaligus mungkin belum terkuak nih. Ada rahasia nanti mungkin terobosan-terobosan yang nunggu dilantik dulu ya. Iya. Nunggu rakornas dulu. Masih di dalam
dalam Ya, buku. tentu saja kita pasti akan mendengarkan arahan-arahan dari para pimpinan PKS dan juga arahan dari hasil Majelis Syuro malam hari ini. Begitu juga dan nanti hasil dari Munas sendiri seperti apa arahan dari Ketua Majelis Syuro, kemudian juga arahan dari Presiden. Ini nanti kita internalisasikan dan kita terjemahkan di dalam program-program BPKK ke depan insya Allah. Oke, siap Bu. Ya. Nah, terakhir ya pemirsa. Beneran Mungkin, terakhir ya? Iya bener. Banyak banget tanyanya. Saya mau nanya lagi. Oke, terakhir ini closing statement dari Bu Fida untuk perempuan Indonesia. Ya. Untuk perempuan Indonesia, mari kita bersama-sama mengeratkan barisan kita menjadi bagian dari solutif ya, atau menjadi bagian dari menjadi bagian dari problem solver, membangun ketahanan keluarga sebagai basis menyelesaikan masalah-masalah multidimensi persoalan umat, bangsa dan negara. Karena pasca pandemi ini ataupun dampak dari pandemi ini cukup banyak persoalan yang harus kita hadapi dan tantangan yang harus kita hadapi. Tapi bersama kita melayani rakyat Indonesia, insya Allah bersama perempuan-perempuan Indonesia dan keluarga-keluarga Indonesia, kita mampu keluar dari problematika multidimensi masalah-masalah umat, bangsa dan negara. Baik. Terima kasih kepada Bu Fida. Sama-sama. Semoga sukses. Amin, mohon doanya. Dan sehat selalu ya Bu ya. Amin, 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 mohon doanya. Demikian pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada. Bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama Bu Fida sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Kita pakai lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib, protokol kesehatan.